kuasa dari saudara si Endang Wijaya. Dia bekerja di sebuah toko elektronik di daerah Jakarta Pusat. Detailnya saya nggak tahu alamatnya. Yang terpenting dia bekerja sebagai marketing untuk melakukan barang-barang elektroniknya. Nah, pada saat dia udah bekerja selama 9 tahun. Bekerja selama 9 tahun, di situ pada saat dia minta izin sakit itu dia langsung dikonfirmasi sama pihak bosnya, disuruh udah kamu tidak usah bekerja lagi, istirahat untuk selamanya. Nah, terus saya dapat kuasa dari beliau, saya konfirmasi lah ke bos yang bernama JE itu. Nah, jadi saya konfirmasi mengenai permasalahan ini, kok bisa sampai ke sini. Dari awal saya masuk ternyata tanggapan udah jelek. Nah, dia menekan dengan nada besar, dengan nada tinggi. Dia bilang, untuk apa kamu kesini? Nah, terus saya konfirmasi, saya bilang, saya lawyernya, saya pengen menyelesaikan masalah. Jadi saya menceritakan kronologis bekerjanya dia. Nah, ujung-ujung dengan nada kasar, dia bilang, saya bilang 9 tahun. Oh, kok 9 tahun? Dia 3 kali berhenti. Nah, jadi dengan nada besar, terus saya terkejut juga. Jadi saya tendang meja, saya berdiri. Nah, berdiri. Pada saat saya mau mendekati, dilemparnya pakai gelas sama barang-barang di atas meja. Barang-barang di atas meja itu dilempar, udah dilempar, saya ngelak. Terus saya mundur, ada besi. Nah, dia ngambil besi di belakang meja bangku dia duduk. Dia ambil besi di pantungnya babi buta. Saya tangkis pakai tangan. Terus ujung-ujungnya kepala saya di belakang yang kena. Nah, setelah kepala saya belakang kena, saya tendang ya. Saya tendang, jatuh. Nah, langsung mau saya pukul, ditarik dengan teman-teman. Dia bilang udah dilaporin aja. Ya udah, sampai ke situ saya pergi ke Polsek Sawah Besar. Saya buat laporan, saya visum. Saya visum ke sini, terus hasil visumnya belum selesai. Nah, jadi sampai sekarang udah saya ambil SP2 HP-nya. Udah sampai sekarang kita tinggal menunggu hasil visumnya. Keterangan dari penyidik bilang kalau seandainya hasil visumnya keluar, kami langsung menindaklanjuti penyelidikan dan dipanggil semuanya untuk diminta keterangan. Itu aja. Kalau menurut saya dari keterangan dari rumah sakit ya, hasil visum itu 1 minggu tadi. Tapi kalau pengalaman saya sebagai lawyer, ya namanya hasil visum itu 24 jam itu cepat. Yang paling cepat itu 1 sampai 3 hari itu udah kelar hasil visumnya. Kecuali yang kena itu lukanya luka berat. Ini enggak luka begitu berat. Itu makanya saya bilang, kok hasil visumnya sampai 1 minggu atau 2 minggu, kan enggak mungkin. Makanya menurut saya kalau hasil visum itu paling lama itu 3 hari, itu paling lama. Saya rasa tadi kan saya udah ngomong dengan penyidiknya. Penyidiknya bilang kita udah transparan Bang ya. Di sini saya sudah menyerahkan nih, saya melihat WA dari rumah sakit mengenai visum itu. Jadi kami udah benar-benar membantu secara transparan kasus ini supaya naik. Nah, berarti bukan dari kita. Di situ udah nampak dari WA-nya bahwa pihak rumah sakit itu ada yang terselip. Nah, hasil visumnya terselip. Cuman kan kita nggak tahu. Nah, makanya saya mau konfirmasi ke sini. Kebetulan saya datang tadi. Orang yang megang hasil visum itu udah pulang. Nah, udah pulang dan yang disuruh kembali lagi pagi. Sekitar jam 9. Mereka ibu itu adanya jam 9 sampai jam 2. Keinginan apa? Kalau seandainya keinginan saya supaya kasus ini dibuka selebar-lebarnya, transparan dan
mendengar koridor hukum yang ada. Saya Aturannya? kalau aturan prosedur hukum dari penganiayaan ini nih, saya maunya gini, ini udah masuk nih dari Pisum, nanti dia gelar perkara dari penyidikan, gelar perkara di situ melihat benar atau tidak masuknya 351 ini ke dalam kasus ini. Menurut saya seperti itu. Yang terpenting saya melihat teman-teman di penyidik di Polsek Sawah Besar, saya rasa untuk saat ini masih membantu juga untuk menyelesaikan ini. Tidak ada kasus yang memperberat pun tidak ada.